Tentu ada dong. Ada, pasti ada. Tenang, pasti ada. Iya, betul itu. Mari doakan rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat yang ke-75 yang dipusatkan di Kota Padang, Sumatera Barat. Yang berlangsung dari tanggal 28 sampai dengan 31 Oktober 2023. Mulai dari pengobatan gratis, seminar kebangsaan, dan Deklarasi Eco-Church sampai dengan ibadah raya interkonektivitas bersama di 7 titik wilayah Nusantara. Oh, tentu tidak. Doakan dan hadir juga loh di ibadah syukur 75 tahun GPIB. Pada tanggal 19 November 2023, pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di Istora Senayan, Jakarta. Mari kita mensyukuri dengan penuh sukacita iman atas karya layan Tuhan Yesus Kristus di dalam dan melalui gerejanya GPIB selama 75 tahun. Soli Deo Gloria. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Venofri Setio Susanto Satoto, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Gideon Jakarta Pusat. Saat ini saya mengajak kita semua jemaat Tuhan untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Untuk itu marilah kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, bimbing kami, berikan kami hikmat dan pengertian, agar ketika kami membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, kami mengerti, kami pahami, dan mampukan kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitabnya dari Kitab 2 Raja-Raja, pasal 3, ayatnya yang ke-6 sampai 12a. Namun yang saya baca pada ayat 11 dan 12a yang menyatakan demikian. Tetapi Yosafat bertanya, "Tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan supaya kita meminta petunjuk Tuhan dengan perantaraannya?" Lalu salah seorang pegawai Raja Israel menjawab, katanya, "Di sini ada Elisa bin Safat yang dahulu melayani Elia." Kata Yosafat, "Memang firman Tuhan ada padanya." Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia kita yang mendengar dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat Tuhan, ketika seorang prajurit atau sekumpulan prajurit yang hendak berperang, pasti mereka mempersiapkan segala sesuatu. Mereka latihan, mempersiapkan persenjataan, dan juga mempersiapkan strategi dan segala bekal yang diperlukan. Tentu harapannya supaya mereka ketika berperang, mereka menang atau berhasil. Nah, demikianlah kira-kira yang juga dipersiapkan Yoram, Raja Israel, ketika Raja Moab memberontak melawannya. Maka ia mengajak Yosafat, Raja Yehuda, dan Raja Edom untuk bersama-sama memerangi Raja Moab.
Mereka sudah mempersiapkan segala sesuatu. Tentu dengan 3 raja atau 3 bangsa yang akan berperang tentu memiliki kekuatan yang luar biasa. Segala strategi, segala persiapan untuk berperang sudah dipersiapkan. Tiba saatnya mereka akan pergi untuk memerangi Raja Moab. Apa yang terjadi ketika mereka berjalan-jalan menyusuri tempat itu untuk pergi berperang, mereka kehabisan air. Kita bisa bayangkan bahwa mau berperang tapi kehabisan air. Pasti ini akan kalah. Prajurit tidak akan mungkin kuat tanpa air. Demikian juga hewan-hewan, baik kuda-kuda yang dipersiapkan untuk berperang maupun hewan-hewan pengangkut perbekalan peperangan. Oleh sebab itu kita lihat ada 2 reaksi dari pembacaan ini. Yang pertama dari Raja Israel mengatakan, celaka, Tuhan telah memanggil ketiga raja ini untuk diserahkan ke dalam tangan Moab. Itu yang disampaikan pada ayat yang ke-10. Yoram yang tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, melihat semua ini adalah petaka. Memang realitanya seperti itu. Seolah-olah tidak ada harapan dan menganggap bahwa ketiga mereka itu akan diserahkan kepada Raja Moab yang tadinya hendak mereka kalahkan, dan ini bisa terjadi justru mereka lah yang dikalahkan. Reaksi yang kedua dapat kita lihat dari Yosafat. Dalam situasi yang demikian, yang genting sekali, Yosafat dengan tenang lalu bertanya, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan supaya kita meminta petunjuk Tuhan dengan perantaraannya? Yosafat mengatakan bahwa ini belum selesai. Pasti ada jalan yang baik. Dan jalan itu adalah menanyakan kepada Tuhan, petunjuk Tuhan kepada mereka. Apa yang mereka harus lakukan? Jemaat Tuhan, ini semua ia lakukan karena pengalaman iman bersama Tuhan. Ini menunjukkan bahwa Yosafat senantiasa bertanya kepada Tuhan, senantiasa meminta petunjuk Tuhan melalui nabi, ataupun sendiri ia menyerahkan segala sesuatu dalam hidupnya, dalam segala tugas tanggung jawabnya sebagai raja kepada Tuhan. Berbeda dengan Yoram, karena pengalaman hidup dan iman itu yang menentukan seseorang untuk apa atau tindakan seperti apa yang ia harus lakukan dalam kondisi yang sangat genting itu. Lalu dijawab oleh salah seorang pegawai Raja Israel. Di sini ada Elisa bin Safat yang dahulu melayani Elia. Ayat 12, Yosafat mengatakan, memang firman Tuhan ada padanya. Sekali lagi membuktikan bahwa Yosafat mengenal Elisa. Dan Elisa itu dia percaya senantiasa membawa pesan Tuhan kepada siapapun yang meminta kepadanya. Dan saya bisa membayangkan Yosafat menjadi lebih tenang. Karena ada nabi Tuhan yang bisa diminta petunjuk. Atau kira-kira apa yang Tuhan mau sampaikan kepada mereka. Jemaat yang Tuhan kasihi. Dari pembacaan Alkitab ini, kita mau belajar bahwa hendaklah kita senantiasa menyerahkan segala sesuatu dalam rencana-rencana kita, harapan-harapan kita kepada Tuhan. Apapun rencana itu, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha, bahkan dalam pelayanan sekalipun. Kita harus senantiasa mengandalkan Tuhan. Jangan hanya mengandalkan pengalaman kita. Jangan hanya mengandalkan kepintaran kita, kecerdasan kita, atau apapun yang kita miliki. Sebab tanpa Tuhan, semuanya menjadi sia-sia. Seperti apa yang dilakukan oleh ketiga raja ini. Mereka sudah mempersiapkan segala sesuatu. Namun, akan batal atau akan kalah hanya gara-gara kelihatannya sepele. Tapi itu vital. Dan bagi Yosafat, jalannya pasti ada. Yaitu datang kepada Tuhan. Di ayat 12 tadi menunjukkan bahwa kedekatan Yosafat kepada Tuhan senantiasa ia lakukan. Paling tidak ketika dikatakan ada Elia
ada Elisa maksud saya, bahwa itu menunjukkan dia tahu bahwa dalam diri Elisa ada firman Tuhan yang pasti dapat diberikan kepada mereka. Begitu pula kita, jemaat Tuhan. Mari kita senantiasa datang kepada Tuhan, rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan bertanya kepada kira-kira orang yang kita kenal punya hikmat, punya kemampuan, karakter yang baik, yang kiranya bisa melalui dia kita mengetahui kira-kira apa rencana atau jawaban Tuhan dalam hidup kita. Termasuk peristiwa-peristiwa yang bisa saja terjadi, yang membuat kita dapat mengerti dan memahami bahwa ada rencana Tuhan dalam hidup kita. Percaya pada Tuhan, serahkan diri kita kepada Tuhan. Kalau hari ini kita masih hanya mengandalkan segala sesuatu, hanya diri kita, dengan segala apa yang kita punyai, itu belum terlambat. Kita datang kepada Tuhan untuk meminta kepada Tuhan supaya Ia senantiasa menuntun kita, menyertai kita, sehingga keberhasilan atau pencapaian yang kita capai, semuanya hanya karena tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan kepada jemaat sekalian. Biarlah firman Tuhan ini senantiasa menjadi pedoman dalam langkah hidup kita. Saya mengajak kita semua berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk penyertaan-Mu, untuk berkat-Mu, perlindungan dan pemeliharaanmu dalam kehidupan kami, dalam segala sesuatunya. Di saat ini senantiasa kami datang memohon pertolongan dan penyertaan-Mu. Ajar kami agar supaya kami senantiasa menyerahkan segala rencana, segala apapun yang ingin kami kerjakan dalam hidup kami. Sehingga kami tidak hanya mengandalkan apa yang kami punyai, tapi juga mengandalkan Tuhan, dan itu lebih terutama. Sehingga ya Tuhan, petunjuk-petunjuk-Mu Engkau akan berikan kepada kami, agar dalam perjalanan hidup kami senantiasa hidup hanya menurut kebenaran firman-Mu. Berkati setiap keluarga rumah tangga, berkati pekerjaan, berkati usaha, berkati studi kami semua, sehingga kami boleh menjalani kehidupan dengan penyertaan Tuhan dan berhasil dalam segala sesuatunya. Berdoa bagi mereka yang saat ini dalam kondisi fisik yang lemah karena sakit, kiranya Tuhan pulihkan mereka, Tuhan beri kesehatan bagi mereka. Berkati seluruh kehidupan kami. Kami juga mau menyerahkan untuk gereja-Mu, Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, Majelis Sinode, dan seluruh perangkat pelayanan yang ada, para hamba-Mu dan juga jemaat-Mu dimanapun berada. Biarlah kasih karunia Tuhan menyertai, sehingga kami pun juga senantiasa dapat menyatakan kebenaran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami semua. Menyerahkan kehidupan bangsa negara kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhan memberkati, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, teristimewa menjelang tahun politik. Biarlah semua boleh berjalan dengan baik, sehingga ketika kami akan melaksanakan pemilihan itu, semua berjalan dengan penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Jauhkan dari kerusuhan, dari konflik, perpecahan bangsa ini. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih jemaat Tuhan dimanapun berada. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai semua. Shalom. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Oli Dono Kambe selaku Ketua Panitia Hari Ulang Tahun GPIB ke-75 tahun. Mengajak jemaat GPIB untuk mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang menyertai pelayanan GPIB sejak tanggal 31 Oktober 1948 sampai dengan saat ini. Mensyukuri anugerah Tuhan, memasuki usia 75 tahun yang disebut sebagai usia berlian. Maka pelaksanaan hari ulang tahun mengangkat moto GPIB, berbinar kasih. Mari para pendeta emeritus, dan seluruh warga jemaat, kita datang dalam persekutuan ibadah raya dan ibadah syukur
di mana ibadah raya akan dilaksanakan di Kota Padang, Sumatera Barat mulai tanggal 28 sampai tanggal 31 Oktober 2023 dan ibadah syukur akan dilaksanakan pada tanggal 19 November 2023 di Istora Senayan, Jakarta. Doakan dan muliakan Tuhan dalam pelayanan, kesaksian dan persekutuan. Salam hangat GPIB di hati.